Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ben. Dia sedang menuangkan kopi buatannya kepada masyarakat yang sedang berdemo, mempertahankan tanah mereka yang mau dikuasai sebuah perusahaan. Tak lama kemudian datang seorang pria parubaya bernama Pak Hasan. Dia merupakan perwakilan dari warga yang baru saja menemui perusahaan. Saat Pak Hasan sedang menyampaikan apa yang dikatakan perusahaan, tiba-tiba saja ada sekelompok orang yang menyerang mereka semua. Dan karena tidak sanggup melawan, Ben dan para warga pun harus lari untuk menyelamatkan nyawa mereka. Malam harinya mereka mengobati luka mereka di balai desa. Mereka mengatakan bahwa ini sudah kelewatan, berjanji mau bernegosiasi, tapi perusahaan tersebut malah menyerang mereka. Tak lama kemudian Ben pamit pergi untuk mencari ambulan untuk mengantar para warga yang terluka parah ke puskesmas kecamatan besok. Saat di perjalanan, Ben mendapatkan video call dari temannya yang bernama Jody. Jody memberi kabar Ben bahwa kafe mereka sudah jadi dan lusa akan diresmikan untuk dibuka. Jody ingin Ben menghadirinya dan sudah membelikan tiket untuk Ben. Ben awalnya menolaknya karena urusannya belum beres. Namun Jody memaksa Ben dan akhirnya Ben pun mengiyakan permohonan Jody tersebut. Setelah mematikan video call tersebut, tiba-tiba saja ada orang yang menghajar Ben dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil. Saat kejadian itu, HP Ben terjatuh dan dalam keadaan sedang merekam video. Beberapa hari kemudian saat pembukaan kafe, Jody dikabarkan oleh orang yang ia suruh menyebut Ben ke bandara dan mereka mengatakan bahwa Ben tidak ada datang dan di list penumpang juga tidak ada yang bernama Benny Susilo. Jody pun langsung menelepon Ben, namun nomor Ben tidak bisa dihubungi. Esok harinya Jody pun pergi ke kampung halaman Ben dan ia mencari Ben ke rumahnya, tapi sayangnya Jody tidak menemukan Ben. Jody pun lalu melaporkannya ke kantor polisi. Saat Jody di dalam mobilnya, tiba-tiba saja ada Pak Hasan masuk dan mengatakan bahwa dia tahu Jody sedang mencari siapa. Pak Hasan lalu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah teman almarhum ayah Ben dan sudah menganggap Ben sebagai putranya, dan dia juga sedang mencari Ben saat ini tapi belum menemukannya. Pak Hasan lalu menceritakan cerita sebelum menghilangnya Ben kepada Jody dan ia juga memberikan HP Ben yang terjatuh. Sebelum pergi, Pak Hasan berpesan kepada Jody bahwa ini adalah wilayah rimba, jadi kita harus hati-hati. Ia lalu memberikan kartu namanya dan meminta Jody untuk menghubunginya jika terjadi sesuatu. Setelahnya Jody pergi ke sebuah konter untuk membeli charger HP Ben. Ia sangat terkejut ketika melihat video beberapa detik Ben sedang dipukuli sebelum HP-nya mati. Jody lalu menelepon Pak Hasan dan memintanya untuk bertemu sekarang juga. Akan tetapi Pak Hasan sedang tidak bisa dan meminta Jody untuk menemuinya nanti malam. Malam harinya saat sedang menunggu Pak Hasan di sebuah warung, Jody melihat seseorang yang mirip seperti yang ada di video di HP Ben. Tanpa pikir panjang, Jody pun lalu mengikutinya. Mereka masuk ke sebuah perkebunan kelapa sawit dan Jody tetap mengikuti mereka. Saat Jody sampai di lokasi mereka, tiba-tiba saja ada yang menodongkan senjata kepada Jody. Jody sempat melawan, namun semua sia-sia. Mereka tidak sendiri. Pada akhirnya Jody pun dihajar oleh orang-orang tersebut. Esok harinya Jody dibawa ke sebuah tahanan. Disinilah Jody bertemu dengan Ben dan para tahanan lain yang merupakan para kepala suku yang menolak tanahnya dibangun sebuah perusahaan. Malam harinya Jody menceritakan bahwa dia bertemu dengan Pak Hasan yang sedang mencari Ben juga. Dan Ben sangat bersyukur mendengar kabar dari Jody bahwa Pak Hasan baik-baik saja. Pagi harinya mereka dikumpulkan dan disuruh bekerja secara paksa. Dan disinilah bos mereka datang. Dia bernama Tubir. Tubir melihat ada pekerja yang berkelahi dengan anak buahnya. Dan pada saat pekerja itu akan ditembak, Jody menghajar orang yang hendak menembak itu. Melihat itu semua, Tubir pun marah dan menghajar Jody. Malam harinya Jody pun diinterogasi dan dihajar Tubir sampai babak belur. Setelahnya, sebelum Jody dikembalikan ke tahanan oleh anak buah Tubir, Tubir meminta kopi buatan anak buahnya. Namun rasanya terlalu manis. Tubir pun tidak menyukai kopi buatan anak buahnya itu. Siang harinya saat sedang istirahat makan siang,
Jody melihat si Tubir memarahi anak buahnya kembali karena kopi buatannya tidak enak. Jody mempunyai rencana dan menyuruh Ben untuk bisa membuatkan kopi terbaiknya supaya Tubir bisa ketergantungan dengan kopi buatan Ben, agar Ben mempunyai akses untuk mondar-mandir dan menemukan cara untuk melarikan diri dan menyusun strategi selanjutnya. Sore harinya saat semua tahanan akan dimasukkan ke penjaranya, Ben melihat Tubir kembali marah karena kopi buatan anak buahnya. Ben lalu berkata kepada Tubir bahwa ia adalah tukang kopi, dan Ben menyarankan agar ia yang membuatkan kopi untuk Tubir. Ben menjamin Tubir pasti menyukai kopi buatannya. Tubir lalu menghampiri Ben dan mengatakan apa jaminannya kalau tidak enak. Jody dengan percaya dirinya mengatakan, tembak saja kepala Ben jika kopi buatannya tidak enak. Dan pada akhirnya Tubir pun mengizinkan Ben untuk membuatkan kopi untuknya. Setelah kopi buatannya jadi, Ben lalu memberikan kepada Tubir. Dan apa yang terjadi? Tubir pun menyukai kopi buatan Ben tersebut. Tubir mengatakan bahwa kopi ini adalah kopi terenak yang pernah ia rasakan selama ini. Malam harinya, Ben dan Jody sedang merencanakan strategi selanjutnya. Tapi tiba-tiba saja seseorang menghampiri mereka dan mengatakan jika kalian sedang merencanakan sesuatu, dia bisa membantunya. Setelahnya pria tersebut menggambarkan peta jalan keluar dari tempat ini di baju Ben dan mengatakan bahwa Tubir dan anak buahnya selalu lemah jika ada pertandingan bulu tangkis. Sedangkan Gele dan Encek dipastikan selalu tidur setiap mereka ronda. Ben lalu menanyakan bagaimana cara keluar dari penjara ini. Dan ternyata mereka sudah menemukan satu kerangkeng yang bisa dibuka sebelumnya dan tidak diketahui Tubir dan anak buahnya. Di lain tempat, teman-teman Jody dari kota mendatangi rumah Ben dikarenakan Jody sudah lama tidak mengabari mereka. Namun mereka tidak menemukan petunjuk sama sekali. Mereka lalu bertemu dengan Pak Hasan dan ia mengatakan bahwa percuma saja melapor ke polisi. Saya juga sudah melaporkannya. Jadi kalian pulang saja dan nanti jika sudah ada kabar saya akan mengabari kalian. Paginya, Ben yang telah membuatkan kopi Tubir mendapatkan informasi bahwa besok adalah final bulu tangkis Indonesia melawan Cina dan dipastikan mereka bakalan fokus dengan pertandingan tersebut. Para tahanan yang lain mengatakan bahwa yang akan keluar hanya Ben dan Jody saja karena mereka sudah tua dan hanya akan memperlambat gerakan kalian saja. Jadi kita yang akan mengalihkan Tubir dan anak buahnya nanti saat pelarian. Malam final bulu tangkis pun tiba dan benar saja Tubir dan anak buahnya fokus pada pertandingan tersebut. Ben dan Jody pun memulai rencana pelariannya. Sedangkan tahanan lain mengalihkan perhatian Tubir dan anak buahnya dengan cara ikut berteriak seolah mereka semua juga sedang melihat pertandingan bulu tangkis tersebut. Namun tiba-tiba saja Tubir menyuruh anak buahnya untuk memanggil Ben agar membuatkan kopi untuknya. Anak buah Tubir menyadari bahwa Ben dan Jody melarikan diri. Ia langsung berteriak dan menembakkan senjatanya dan semua anak buah Tubir pun mengejar Ben dan Jody. Ben dan Jody berhasil melumpuhkan satu orang anak buah Tubir yang mengejar mereka. Ben dan Jody lalu mengambil senjatanya. Jody yang memegang senjata pun berhasil menembak salah satu dari mereka yang mengejar. Namun Jody terjatuh dan perutnya harus tertusuk akar karena harus menghindari tembakan dari mereka. Dan ketika Ben melihat peta di bajunya, Ben bingung harus memilih jalan. Dan pada akhirnya mereka salah memilih jalan menuju kecamatan tujuan mereka sebenarnya. Karena hujan dan sepertinya sudah tidak ada yang mengejar mereka, Jody juga sudah tidak kuat berjalan lagi dikarenakan luka di perutnya. Ben lalu membopong Jody dan menemukan sebuah goa. Mereka lalu bersembunyi di sana dan membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Jody terlihat menangis dan menyesali karena ia telah membunuh seseorang. Ben lalu menenangkan Jody dan menyuruh Jody untuk beristirahat. Pagi harinya mereka ditemukan oleh sekelompok orang rimba. Awalnya Ben ingin melawan, tapi pada akhirnya dia memilih untuk tidak melawan. Dan pada akhirnya Ben dan Jody dibawa ke kampung mereka dan diobati oleh seorang perempuan tua bernama Malis. Malis pun mengatakan bahwa dia sangat beruntung karena telat sedikit saja lukanya akan infeksi dan menjalar ke bagian lain. Malis berharap semoga saja lusa Jody siuman dan membaik.
Setelahnya Ben lalu diinterogasi oleh warga di sana. Ben pun di sini menceritakan semuanya. Namun di sini ada seorang wanita bernama Deborah yang mencurigai Ben adalah mata-mata dari perusahaan. Kakak Deborah yang bernama Rinjani membentak Deborah dan menyuruh Deborah untuk memberi kesempatan agar Ben bisa menyelesaikan ceritanya terlebih dahulu. Setelahnya Deborah berkata kepada Rinjani bahwa ada yang aneh. Seharusnya kalau jalur keluar menuju kecamatan, seharusnya mereka tidak berada di tempat kemarin sewaktu ditemukan. Rinjani lalu menghampiri Ben dan menghajar Ben, lalu meminta Ben untuk mengatakan yang sejujurnya. Ben pun mengatakan bahwa ia cuma mengikuti perkataan dari Pak Hamid, orang yang membantunya dan membuatkannya peta. Mendengar nama Pak Hamid, Rinjani pun terkejut. Ternyata Pak Hamid merupakan ayah Rinjani yang merupakan kepala suku di desa ini. Setelahnya Rinjani menemui adik-adiknya, lalu ia mengatakan bahwa ayahnya masih hidup. Dan ternyata ayahnya lah yang sengaja mengirim Ben dan Jody ke tempat ini. Malam harinya Jody pun siuman. Mali sangat kagum kepada Jody karena dia siuman lebih cepat dari dugaannya. Setelahnya Rinjani dan yang lain meminta Ben dan Jody untuk menunjukkan tempat penyanderaan ayahnya. Mereka berniat akan menyelamatkan ayah mereka yang sedang ditahan di sana. Namun Ben mengatakan bahwa lebih baik kita ke kota dan lapor polisi. Mereka semua bersenjata, sedangkan kita hanya mempunyai satu pistol dan tinggal satu peluru. Ben tidak mau mati sia-sia. Namun Rinjani mengatakan bahwa kita tidak bisa bergantung kepada polisi. Ini adalah rimba, nasib kita tergantung sama kita sendiri. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba saja di luar lubung mereka ada yang membakarnya. Para warga pun sibuk untuk mematikan api tersebut. Adik Rinjani yang bernama Bang Jago melihat orang yang membakarnya lari ke hutan. Rinjani dan adik-adiknya pun lalu mengejar mereka. Rinjani pun berhasil memanah orang tersebut dan membawanya kembali ke kampung mereka. Di sana Ben dan Jody melihatnya. Rinjani pun mengatakan kepada Ben, apa masih mau melapor kepada polisi setelah semua kejadian ini? Jody mengatakan kepada Ben bahwa kalau tidak ada mereka mungkin saat ini dirinya sudah mati. Jody merasa dia mempunyai hutang budi kepada mereka. Pada akhirnya Ben dan Jody memutuskan untuk membantu mereka dan memulai menunjukkan jalan ke sana. Dan ternyata adik bungsu Rinjani yang bernama Musang ternyata pernah main ke sana sehingga mengetahui akses jalannya. Walau begitu kakak-kakaknya melarang Musang untuk ikut ke sana. Pagi harinya mereka pun berangkat dan Musang tiba-tiba saja ada di depan mereka dan mengatakan bahwa dia mau ikut ke sana. Akan tetapi, kakak-kakaknya tetap melarang Musang untuk ikut ke sana. Saat mereka sampai ke lokasi, Ben terlihat oleh dua orang yang berjaga di sana. Namun saat penjaga tersebut akan menghampiri Ben, Bang Jago segera menghajarnya. Dan ketika Bang Jago akan dihajar oleh penjaga yang lainnya, tiba-tiba saja penjaga tersebut tumbang seperti ada yang menyerang dari kejauhan. Ternyata Musanglah yang menyerangnya. Awalnya semua heran kenapa Musang ada di sini, karena sudah terlanjur ada di sini dan Musang yang kekeh ingin ikut. Akhirnya mereka pun memperbolehkan Musang untuk ikut melakukan penyelamatan. Setelahnya mereka mulai mengintai tempat tersebut. Ben dan Jody sangat terkejut dan kecewa ketika melihat Pak Hasan ada di sana. Melihat penjagaan yang sepertinya mulai lalai, mereka pun lalu bergerak masuk dan menghajar satu persatu orang yang berjaga di sana. Musang dan Rinjani pun berhasil membuka pintu tahanan dengan menggunakan kawat. Semua tahanan pun keluar dan dibawa ke dalam sebuah mobil yang terparkir di sana. Ben lalu menjalankan mobil tersebut tanpa menyadari bahwa Jody, Rinjani, dan sebagian yang lain belum naik ke mobil tersebut. Dan sialnya suara mobil tersebut menyebabkan semua yang berjaga sadar dan mulai mengejar dan menembaki mobil itu. Namun Bang Jago pun langsung bertindak dan menghajar semua orang yang menembaki mobil tersebut. Sedangkan Rinjani mengincar Tubir dan akan memanahnya. Sayangnya Tubir sadar dan segera mengambil papan untuk menangkis semua serangan Rinjani tersebut. Rinjani dan Tubir pun pada akhirnya berkelahi dan Rinjani sepertinya belum cukup kuat untuk melawan Tubir. Ben yang diberitahu bahwa Jody dan yang lainnya tertinggal langsung menyerahkan kemudinya dan menyuruh mereka semua untuk pergi terlebih dahulu. Ia lalu kembali untuk membantu Jody dan yang lainnya.
Sementara di sana pertarungan masih terjadi. Jody melawan anak buah Tubir pun masih terlihat imbang. Begitupun dengan Bang Jago, belum bisa mengalahkan satu musuh lagi yang dihadapinya. Rinjani juga kini dibantu oleh Deborah untuk melawan Tubir. Ben yang baru saja sampai dihadang oleh anak buah Tubir dan dihajarnya. Mereka pun berkelahi di sana. Rinjani dan Deborah juga sepertinya masih belum cukup kuat untuk melawan Tubir. Bang Jago yang berhasil mengalahkan anak buah Tubir pun segera membantu kakak-kakaknya dan segera melawan Tubir. Namun hasilnya sama saja, Bang Jago pun masih belum tandingan si Tubir tersebut. Saat Tubir akan menghabisi Deborah, tiba-tiba saja Jody yang sudah mengalahkan lawannya menembakkan senjata dan membuat Tubir tidak jadi menghabisi Deborah dan menghampirinya. Jody yang dihampiri Tubir tidak berani menembakkan senjatanya kepada Tubir. Walaupun senjata yang dipegang Jody sudah Tubir todongkan kepada kepalanya sendiri. Tubir akhirnya mengambil senjata tersebut dan balik menodongkan kepada Jody. Namun saat Tubir ingin menembak Jody, tiba-tiba saja Tubir tertembak dan ternyata Ben lah yang melakukannya. Saat Ben akan bangkit, tiba-tiba saja Ben ditembak juga oleh Pak Hasan dari belakang. Jody yang melihat Ben tertembak, ia lalu berlari dan menusuk Pak Hasan. Bang Jago dan Musang lalu menyalakan sebuah mobil. Jody pun membawa Ben naik dan diikuti Rinjani dan Deborah yang menyusulnya. Mereka lalu pergi dari tempat tersebut. Mereka pun dikejar oleh anak buah Tubir yang terus saja menembaki mobil mereka. Untungnya Musang menembak mereka dengan ketepelnya dan membuat mereka terjatuh dan tidak bisa mengejar lagi. Tapi sayangnya Ben terlihat sudah hampir mati. Mereka pun menyuruh Ben untuk bertahan dan menyuruh Bang Jago untuk lebih cepat lagi. Mereka akan membawa Ben ke puskesmas di kecamatan. Sesampainya di puskesmas kecamatan, Ben pun segera dibawa ke dalam untuk segera ditangani. Entah Ben selamat atau tidak. Sepertinya bakal ada Ben dan Jody season kedua, karena film ini selesai dengan digantung seperti ini. Semoga saja ada season keduanya, karena Mimin juga penasaran apakah Ben selamat atau tidak. Dan terima kasih untuk semua yang sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.